Boiler port ignition. Step yang pertama, verify atau pastikan semua izin pembersihan boiler terpenuhi dengan indikasi berwarna hijau, yaitu no boiler trips present, at least one FD fan on, stack dampers open, at least one boiler water circulating pump on, drum level normal, furnace pressure normal, kemudian crossover and air heater dampers open, kemudian fuel or oil trip valve close, kemudian instrument air pressure lebih dari 3 bar, kemudian all gas heater valves close, all gas heater fans open, ignitor trip valve close, all fuel or oil pumps off, air heater on, airflow between 30% and 40%, no flames detected in furnace, burner management power normal, dan yang terakhir ignitor fans off. Langkah ketiga hingga 7 harus diselesaikan dalam waktu 120 detik yang dibolehkan oleh ignition, fail timer, atau pembersih boiler lainnya yang diperlukan. Pengatur waktu 120 detik dimulai segera setelah pembersihan berhasil diselesaikan. Selanjutnya, step yang kedua, pilih tombol push start. Ini akan memulai timer pembersihan 5 menit. Setelah pembersihan selesai, ketika timer pembersihan dihitung ke 0 dan timer gagal pengapian pun dimulai. Selanjutnya, step yang ketiga, select atau pilih tombol reset MFT. Selanjutnya, langkah yang keempat, mulai satu kipas angin ignitor atau ignitor air fan. Kemudian tekanan udara ignitor harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator dari alarm ke normal sebelum mencoba menyalakan ignitor. Selanjutnya, buka katup penutup gas atau heater valves. Kemudian, buka kontrol katup pemantik atau ignitor trip valve control. Selanjutnya, sebagai catatan, sistem bahan bakar gas memiliki pengontrol tekanan minimum. Pengontrol tekanan kepala bahan bakar dapat dibiarkan dalam manual selama tahap awal pengaktifan. Ketika pengontrol tekanan heater gas ditempatkan di auto, output control valve master mengontrol tekanan heater gas. Saat valve master ditempatkan ke auto, unit master kemudian mengontrol tekanan heater gas. Jika kontrol tekanan kepala gas tidak akan menerima perintah otomatis, biasanya berarti sistem udara tidak dalam otomatis. Kita dapat mengotomatisasi bahan bakar tanpa udara diotomatiskan terlebih dahulu. Selanjutnya, ada dua tombol start ignitor, satu di sisi bahan bakar minyak yang sebelah kiri dan satu di sisi gas yang sebelah kanan. Mereka identik dalam fungsi yaitu sebagai bahan bakar utama. Sebagai caution, pemilihan tombol start ignitor akan menghentikan penghitung 120 detik pada tampilan purge. Namun, ada timer 120 detik lain yang tidak terlihat, masih menghitung mundur untuk memastikan lampu ignitor berhasil diberhentikan atau dimatikan. Selanjutnya, pada langkah yang terakhir atau langkah 8, burner row, select atau pilih salah satu dari tombol start ignitor. Kemudian pastikan keempat ignitor valve menunjukkan TRVL, lalu kemudian dibuka. Pastikan juga sinyal flame scanner lebih besar dari 50%, dan pastikan juga indikator status ignitor menunjukkan on. Raising boiler pressure atau menaikkan tekanan boiler. Menjadi catatan, pada laju pemanasan jangan melebihi 65,56 Celsius per hour pada boiler ROG per jam. Kemudian lanjutkan pemanasan boiler pada kecepatan maksimum atau kurang sampai mencapai kurang 40-45 bar. BFP juga akan trip jika level drum meningkat hingga lebih dari 25 cm. Step yang pertama, sesuaikan output pengontrol kemiringan nozzle ke 0%. Ini akan menurunkan nyala api untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan ekskursi suhu uap yang tinggi. Selanjutnya, saat level drum mulai naik,
Karena peningkatan air boiler, buka continuous blow down valve hingga sekitar 50%. Kemudian, saat level drum terus meningkat, buka juga mass blow down valve seperlunya untuk mencegah boiler meluap pada level drum yang tinggi, lebih dari 25 cm. Ketika mass blow down valve tertutup sepenuhnya dan aliran air umpan harus dipulihkan untuk mempertahankan level drum normal, restart satu pompa umpan boiler jika belum berjalan. Atur dan pastikan output pengontrol startup FW control valve adalah 0% dalam manual. Kemudian, buka atau pastikan buka juga katup recirculation BFP dan bukan di auto. Selanjutnya, tutup atau pastikan tertutup katup pelepasan BFP atau discharge valve. Lalu tempatkan atau pastikan BFP yang dibuka atau pada BFP B ataupun atau C, output pengontrol kopling hidrolik adalah 0,0% di manual. Kemudian, start salah satu BFP yang diinginkan. Setelah itu, buka BFP discharge valve. Lalu atur BFP output pengontrol hidrolik kopling hingga 40%. Setelah itu, sesuaikan output pengontrol startup FW control valve untuk menaikkan level drum ke normal, yaitu 0 cm. Setelah itu, atur dan pastikan juga set point pengontrol startup FW control valve adalah 0 cm. Kemudian, tempat pengontrol startup FW control valve di auto untuk berjalan secara otomatis. Langkah pertama, kita buka main menu. Kita cari circulating H2O cooling tower berwarna ungu. Di sini kita atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Di sini kita atur saja kipasnya dengan kecepatan rendah. Setelah sudah kita atur kecepatan rendah, langkah berikutnya kita mulai AC SO back pump. Hal ini diperlukan agar turbin dapat mengunci dengan benar. Setelah sudah kita atur SO back pumpnya, langkah berikutnya kita ke main menu lagi. Kita cari turbin EHC valve panel yang berwarna hijau. Di sini kita pilih tombol mengunci dan tahan sampai tombol berubah menjadi merah. Dari merah menjadi abu-abu. Catatan ini membutuhkan sekitar 1-1,5 menit. Setelah sudah menjadi abu-abu, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita pastikan turbin rest stop dan katup intercept terbuka hingga 100%. Setelah itu, langkah selanjutnya kita kembali ke generator seal oil system yang berwarna hijau. Di sini kita hentikan AC SO yang kita buka tadi. Di sini kita hentikan saja AC SO back pumpnya yang tadi kita buka. Langkah berikutnya kita verify AC SO back pumpnya menjadi stop. Di sini setelah kita pastikan AC SO pumpnya menjadi stop, langkah berikutnya kita tempatkan AC SO back pumpnya di auto. Setelah sudah menjadi auto, langkah berikutnya kita ke main menu, kita cari LP heaters level control yang berwarna biru. Di sini kita pastikan semua kontrol level normal dan pemanasan darurat LP di auto. Langkah berikutnya kita masuk ke HP heaters level control yang berwarna biru. Di sini kita pastikan kontrol level normal
dan darurat pemanasan HP dalam auto. Lanjut ke langkah berikutnya, kita ke menu, kita pilih FPH Extract and Bypass Control yang berwarna biru. Kita pastikan semua kartu pembuangan ekstraksi terbuka. Di sini kita buka aja kartu pembuangan ekstraksinya. Lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita buka pemanasan LP2, 3 dan 4, dehydrator 12TH STG dan dehydrator and glycol heaters extra move. Setelah sudah terbuka, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita tutup atau kita verifikasi tutup HP HTR6 N7 Extra Move. Pemanasan ini tidak memiliki aliran air umpan yang melaluinya saat ini. Setelah itu kita lanjut ke main menu. Di sini kita cari turbin EHC Hard Panel Green. Di sini kita pilih Valve Post Limit Disc sampai berubah menjadi merah. Di sini kita pilih aja. Pilih Valve Post Limit Disc sampai berubah menjadi merah. Setelah sudah kita pilih, langkah berikutnya kita masukkan angka pada keyboard, angka nilai post limit maksimal di 120. Di sini kita atur aja ke 120. Setelah sudah kita atur, kita pastikan di jendela tampilan menunjukkan 00120. Langkah berikutnya, kita pilih akselerator RPM per menit hingga berubah menjadi merah. Di sini kita pilih akselerator RPM per menit yang akan kita ubah menjadi merah. Lanjut ke langkah berikutnya. Pada papan tombol angka merah, kita enter atau kita pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120, 180 atau 360 rpm per menit. Setelah kita start, diinginkan saat suhu turbin tahap pertama ruang impuls atau suhu LP lead ring kurang dari 121 derajat Celcius, kecepatan putaran akan selalu 120 rpm per menit. Setelah itu, langkah berikutnya, kita pilih tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan tingkat akselerasi dan mengaktifkan sirkuit akselerometer. Setelah itu, kita pastikan jendela tampilan menunjukkan nilai yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan nilai yang kita inginkan, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita pilih tombol RFF sampai berubah menjadi merah. Di sini kita pilih tombol RRF sampai berubah menjadi merah ya. Setelah kita sudah memilih tombol RRF, di sini kita masukkan nilai titik tahanan kecepatan awal 2250 rpm. Di sini kita atur aja sampai 2250 rpm. Setelah itu, kita tekan tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal. Langkah berikutnya, kita tekan tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal. Dan kita pastikan jendela permintaan referensi menunjukkan 02250. Langkah berikutnya, di sini kita pilih tombol go dan turbin akan berputar pada kecepatan 2250 rpm. Setelah sudah kita pilih tombol go, langkah berikutnya kita ke
ke menu, kita pilih turbin EHC valve panel yang berwarna hijau. Di sini kita pantau posisi katup throttle dan G-former valve untuk pastikan GF berjalan hingga 100%, sementara TF untuk mengontrol kecepatan turbin. Setelah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita balik ke main menu, kita cari turbin TLG MTLO temperatur yang berwarna hijau. Di sini kita berhenti atau kita pastikan motor turning gear berhenti. Di sini kita pastikan motor turning gear berhenti. Setelah sudah berhenti, langkah berikutnya kita pindahkan dan kita pastikan motor turning gear menjadi auto. Di sini kita ubah lagi menjadi auto motor turning gearnya. Langkah berikutnya, di sini kita pastikan kecepatan turbin lebih besar dari 800 rpm. Lalu kita stop dan kita pastikan pompa pengangkat bantalan turbin berhenti. Setelah itu, langkah berikutnya kita pindahkan pompa pengangkat bantalan turbin menjadi auto. Kita langsung ke menu boiler thermoprobes yang berwarna merah. Di sini kita cabut thermoprobe-nya. Di sini kita cabut thermoprobe-nya. Setelah itu kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini kita ke menu turbin metal terms yang berwarna hijau. Sini jika satu turbin dingin saat kecepatan turbin 2250 rpm dan LP-nya suhu logam cincin pisau lebih besar dari 260 derajat Celcius. Kita mulai hitung mundur waktu penahanan seperti yang dipersyaratkan oleh industri mulai dan memuat. Setelah sudah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita cari main menu, kita klik turbin EHC hard panel yang berwarna hijau. Di sini kita pilih tombol RIF hingga berubah menjadi merah. Setelah tombol RIF menyala sudah menjadi merah, langkah berikutnya kita enter pada keyboard angka, tekan 3, 4, 50 dan enter. Sini langkah berikutnya setelah sudah kita lakukan, langkah selanjutnya kita pilih tombol go dan turbin akan melaju menjadi 3450 rpm 3450 rpm. Setelah itu kita masuk ke menu turbin Superstry Instruments yang berwarna hijau. Kita pantau getaran dan suhu bantalan. Di sini kita memantau saja ya teman-teman. Setelah sudah kita pantau, lanjut ke langkah berikutnya. Kita pilih menu turbin EHC hard panel yang berwarna hijau. Ketika waktu pemanasan 3450 rpm selesai, kita pilih transfer GF atau bisa disebut G-former valve, tombol untuk mentransfer kontrol turbin ke katup pengatur. Semua GFS dan TFS akan bergerak secara bersamaan. Setelah itu, langkah berikutnya kita pilih turbin EHC valve panel yang berwarna hijau. Kita pastikan posisi GF menurun dari 100%. Ini akan menempatkan katup pengatur dalam mengontrol kecepatan turbin. Setelah sudah kita pastikan, langkah berikutnya kita pastikan lagi posisi TF meningkat menuju 100%. Synchronize generator to the grid atau sinkronisasi generator ke grid. Step yang pertama,
pilih tombol LFV sampai berubah menjadi merah. Selanjutnya, pada keypad angka, pilih angka 3600 dan tekan enter. Pastikan jendela reference demand menunjukkan angka 03600. Kemudian setelah itu, pilih tombol go dan turbin akan berputar ke 3600 rpm. Setelah itu, pastikan kecepatan turbin itu berjalan 3600 rpm. Selanjutnya, periksa penyetel basis kontrol eksitasi dan penyetel tegangan kontrol eksitasi berada pada minimum dengan memilih tombol DEC selama sekitar 60 detik. Tapi seperti pada layar display, tombol DEC tidak bisa ditekan karena mungkin mengalami beberapa trouble sehingga tombol DEC tidak bisa ditekan atau tidak berubah menjadi DEC.